Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya, Moko Pratama, dalam Info Jatim edisi 30 Juli 2022. Berbagai informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan selama 20 menit ke depan akan kami sajikan. Dari Comment Center Dinas Kominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin 25 Juli 2022, memimpin kegiatan apel pagi di halaman kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, dalam kegiatan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, juga diikuti Kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memimpin apel organisasi perangkat daerah atau OPD di halaman kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Senin 25 Juli 2022. Gubernur Khofifah mengatakan kinerja yang ditunjukkan jajaran OPD melayani masyarakat dan menjalankan pemerintahan menuai banyak prestasi. Bulan Mei yang lalu, satu hal yang saya kembali ingin menyampaikan terima kasih. Tanggal 18 Mei diumumkan oleh Kemendagri, Dirjen Pembangunan Daerah, bahwa Jawa Timur ini masuk pada ranking 1 standar pelayanan minimum dengan skor 99,36. Satu di antara penghargaan yang didapat Jawa Timur adalah pada 18 Mei 2022 diumumkan Kemendagri melalui Dirjen Pembangunan Daerah bahwa Jawa Timur termasuk ranking 1 standar pelayanan minimal dengan skor 99,36. Dari Surabaya, Hajir Rianda melaporkan. Beralih ke info pendidikan, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pentingnya mempersiapkan Global Social Leaders atau kepemimpinan sosial global di era industri 6.0 guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara pada Seminar Indonesia Emas 2045 di Auditorium Kampus Timur Universitas Kristen Petra, Surabaya, Senin 25 Juli 2022. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sobat Jatim, pentingnya dunia pendidikan dalam persiapkan Global Social Leaders atau kepemimpinan sosial global di era industri yang mengarah pada 6.0 guna menyongsong Indonesia Emas 2045 disampaikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menjadi pembicara pada Seminar Indonesia Emas 2045 di Auditorium Kampus Timur Universitas Kristen Petra, Surabaya, Senin 25 Juli 2022. Menurut Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Global Social Leaders ini sesuatu yang tidak sekedar inspiratif, tapi pikirannya memberikan referensi masa depan. Oleh karena itu, dari 10 skill yang paling tinggi adalah complex problem solving, dan yang kedua adalah social skill, yang semua itu harus disiapkan oleh Universitas Kristen Petra, Surabaya. Global Social Leaders, saya dari awal memiliki satu perhatian Global Social Leaders karena pada saat kita masuk pada mulai industri 4.0, 5.0, mengarah 6.0, maka keterampilan yang dibutuhkan paling kuat adalah keterampilan sosial. Maka dari 10 skill yang dibutuhkan tertinggi adalah complex problem solving, dan yang kedua adalah social skill. Dan itu yang disiapkan oleh UK Petra, Global Social Leaders. Ini sesuatu yang menurut saya tidak sekedar inspiratif, tetapi pikiran yang memberikan referensi masa depan dari seluruh output yang dihadirkan dan dilahirkan oleh UK Petra ini. Dari Surabaya, Erwin Muhammad, Yanu melaporkan.
Beralih ke info teknologi dan digital, Sobat Jatim, Jatim Kominfo Festival 2022 telah resmi dibuka Gubernur Khofifah Indar Parawansa Senin 25 Juli 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Beragam kegiatan mulai dari seminar, talk show, pertunjukan rakyat hingga pameran juga dilakukan pada event 2 tahunan tersebut. Dan untuk melihat bagaimanakah kemeriahan JKF 2022, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Info Jatim, Istiqlaliyah Dian Cahyani. Silakan Istik dengan laporan Anda. Terima kasih Moko. Baik Sobat Jatim, hari ini Senin 25 Juli 2022 saya tengah berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur atau Diskominfo Jatim tengah menggelar opening ceremony dari Jatim Kominfo Festival atau JKF 2022. Pembukaan kegiatan yang bertajuk Optimis Jatim Bangkit dengan akselerasi transformasi digital ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Adapun gelaran JKF 2022 ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 25 sampai 28 Juli 2022. Beberapa kegiatan yang akan disajikan berupa forum-forum kehumasan dan TIK, ada juga pameran dari Diskominfo Kabupaten Kota se-Jawa Timur, juga dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur, serta ada pertunjukan seni rakyat atau pertura. Turut hadir dalam acara ini Forkopimda Jawa Timur, Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, dan Kepala Dinas Provinsi serta Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Tak kalah menarik, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh sejumlah artis antara lain Wiwik Sagita, Imron Sadewa, dan juga Dewi Rere. Maka JKF 2022 ini bukan hanya mengedukasi, tapi juga memberikan hiburan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Kota Batu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Moko. Masih terkait Jatim Kominfo Festival 2022, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Jatim Kominfo Festival atau JKF 2022 berharap plan of action dalam mengakselerasi transformasi digital perlu menjadi perhatian, termasuk digitalisasi harus mampu menjaga dan mengawal NKRI. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Jatim Kominfo Festival atau JKF 2022. Gubernur mengatakan, konten-konten inspiratif yang mampu membangun produktivitas, semangat, dan pemikiran yang positif perlu terus ditingkatkan. Gubernur pun berpesan agar seluruh elemen strategis di Jawa Timur bisa menjaga sinergisitas. Terima kasih para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, semuanya yang hadir. Mohon bersama-sama kita mendetailkan, kita siapkan plan of action bahwa 2030 kita mau bilang itu masih 8 tahun lagi, ya kelihatannya lama. Tapi kalau kita kemudian menghitung dalam ritme RPJMD kita, sesungguhnya itu hanya 1,5 periode RPJMD. Artinya 2030 bukanlah masa yang jauh. JKF 2022 diharapkan mampu menjadi etalase berbagai kemajuan di bidang informasi dan komunikasi publik di Jawa Timur, seperti pemerataan dan perluasan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jaringan dan penguatan aplikasi. Dari Kota Batu, Istik Gufron melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap adanya pameran JKF 2022 menjadi bagian upaya mendorong transformasi digital agar bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan transparansi dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka pameran Jatim Kominfo Festival atau JKF Senin 25 Juli 2022 di Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Pameran ini diikuti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Sebanyak 65 booth pameran telah terisi dari sekitar 40 instansi yang berpartisipasi. Gubernur Khofifah berharap dengan adanya pameran JKF 2022 ini menjadi bagian upaya mendorong transformasi digital agar bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan transparansi dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Pameran JKF 2022 diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada seluruh stakeholder tentang pentingnya mengakses data yang baik, akurat, dan up-to-date.
Transformasi digital harus menjadi komitmen bersama dari provinsi dan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Jatim Kominfo Festival ini kita berharap akan menjadi bagian dari mendorong dan bersemangat bagaimana transformasi digital bisa memberikan dan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan tentu transparansi dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat bisa mengakses layanan publik lebih mudah, lebih murah, lebih cepat. Dari Kota Batu, Isdik Gufron melaporkan. Masih seputar Jatim Kominfo Festival 2022, Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur menggelar Forum Wali Data sebagai rangkaian JKF 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga 27 Juli 2022 berlangsung di Royal Orchid Garden Hotel Kota Batu. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar Forum Wali Data dengan tema pemetaan sistem pengelolaan data pada pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur dalam rangka kesiapan interoperabilitas. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga 27 Juli 2022 di Royal Orchid Garden Hotel. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Hudiono, saat memberikan sambutan menyampaikan, Dinas Kominfo memiliki peran yang sangat strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk tentang data-data yang ada di pemerintah daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Diskominfo sebagai wali data. Oleh sebab itu, Diskominfo Jawa Timur memandang perlu melaksanakan forum wali data yang merupakan forum pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota dan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kota. Kalau informasi cepat, UMKM tumbuh. Kalau informasi cepat, maka pertumbuhan ekonomi jalan. Ini diyakini seperti itu, maka salah satu strateginya dalam satu data adalah single sign-on. Artinya satu pintu data bisa cepat dinikmati oleh masyarakat. Dari Kota Batu, Saadah Gufron melaporkan. Sobat Jatim, Pemprov Jatim berusaha membangun kemandirian UMKM Jawa Timur hingga go global. Simak terus info Jatim usai jeda sesaat lagi. Duh, rere iki. TV kok gambarnya burek kayak iki yo. Apa tak ganti anten gede ben terang. Coba iso terang. Alah, pancet ae TV iki. Jel, napa awakmu iku? Iki gak ndelok, menawa anten lho, ben terang gambare. Ojo ngegas lah. Lho ancene gak iso terang kok. Ini lho Jel, masalah tak berang sebelah kiri sita. Gawe anten iki lho Jel. Iso jan pancet gambare lho, iki lho sita. Cobaan sita. Lapo ae? Kok arek loro gegeran tok ae. Iki menano anten cak ben terang. Kon ganti anten ping 7 jarang. Gak kira TV-mu iku iso terang. Tukono iki lho. Oh, iku cak. STV. Slep. Awas. 2. Tinggal kuning. Kuning. Ya apa gambare? Bening, Cak. Mantap. Tantretan Sejawa Timur, jaka lopae, mangken ampun bektona nganggui TV digital. Sederek-sederek ing tlatah Jawi Wetan, sampun kesupen bilih ing mangke, sampun wekdalipun ngagem TV digital. Rek, peno kabeh aja lali ya. Saiki wis wayahe ganti TV digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saya Hudiono selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berharap
masyarakat Jawa Timur segera migrasi ke televisi digital. TV digital bersih layarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Kalau ada kesulitan, hubungi call center Pemprov Jatim di nomor 1500117. Beralih ke info koperasi, Sobat Jatim Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Rabu 27 Juli 2022 menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-75 Jatim dan pembukaan KUKM Expo ke-9. Kegiatan yang bertajuk Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan dan Membangun Kemandirian UMKM Jawa Timur Go Global berlangsung di Grand City Convention Center Kota Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-75 Jatim yang bertajuk Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan dan Membangun Kemandirian UMKM Jawa Timur Go Global. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan KUKM Expo ke-9 Rabu 27 Juli 2022 di Grand City Convention Center Kota Surabaya. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur menggelar expo ini dengan tema memantapkan peran koperasi sebagai penggerak perekonomian rakyat. Expo digelar selama 5 hari dari tanggal 27 hingga 31 Juli 2022. Dalam expo tersebut, terdapat pameran produk lokal unggulan Jawa Timur berupa batik, tenun, bordir, aksesoris, makanan, minuman, kerajinan kulit, kerajinan kayu, dan furnitur. Ada juga talk show, workshop, fashion show, pojok keuangan, UKM corner, dan juga live shopping. Sebanyak 135 booth pameran berpartisipasi dalam KUKM Expo ke-9 ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan gerakan Ayo Berkoperasi, mempercepat gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan juga menjadi momentum pemulihan ekonomi. Dari Surabaya, Istik, Elvis melaporkan. Kita beralih ke informasi kemiskinan. Sobat Jatim, pencapaian luar biasa kembali diwujudkan Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan itu dibuktikan melalui penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur tertinggi selama 2 periode berturut-turut. Pencapaian luar biasa kembali diwujudkan Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kali ini, keberhasilan itu dibuktikan melalui penurunan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Bahkan, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan penurunan angka kemiskinan di Jatim tertinggi selama 2 periode berturut-turut. Pada periode Maret 2021 hingga September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021 hingga Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tidak hanya turun signifikan, Jatim juga berhasil menjadi kontributor terbesar dalam penurunan angka kemiskinan secara nasional, sebesar 28,3%. Penurunan kemiskinan berseiring dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa dari tahun 2021 sebesar 697 desa mandiri menjadi 1.490 desa mandiri di tahun 2022 atau meningkat 113,77%. Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional. Kendati penurunan angka kemiskinan ini cukup signifikan, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen strategis di Jatim untuk tetap berupaya lebih keras dalam melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan.
Beralih ke info inovasi, Sobat Jatim untuk memanfaatkan limbah menjadi barang yang bernilai tinggi. Warga Desa Beji bersama pemerintah Kota Batu mampu memanfaatkan kulit kedelai yang tak termanfaatkan menjadi bahan pembuatan mie. Produk yang diberi nama mie sule, kependekan dari mie sayur kulit kedelai, juga diikutkan pada ajang inovasi dan teknologi atau Innotech Award tahun 2022 yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Provinsi Jawa Timur. Mie yang terbuat dari kulit kedelai? Siapa sangka produk makanan ini bisa membuat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur jauh-jauh datang ke Kota Batu loh. Mie yang diproduksi oleh kelompok wanita tani asri Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini memanfaatkan limbah kulit kedelai yang berasal dari produksi tempe untuk diolah kembali menjadi mie sehat. Biasanya kulit kedelai dipergunakan sebagai tambahan pakan ternak sapi, dan sisanya dibuang ke tempat sampah. Namun, saat ada wabah penyakit mulut dan kuku, konsumsi ternak sapi pun menurun, membuat penggunaan kulit kedelai juga ikut menurun tajam. Sehingga bisa dikatakan sebagian besar kulit kedelai dibuang. Hal ini akhirnya membuat ibu-ibu dari KWT Asri pun berinovasi untuk membuat mie sehat dengan bahan dasar kulit kedelai. Untuk tekstur mie-nya kenyal, rasanya enak, yang lebih penting tanpa menggunakan bahan pengawet dan pewarna buatan. Karena warna yang digunakan asli dari sayuran. Begitu diproduksi, mie sisa kulit kedelai atau yang disingkat mie sule ini langsung laris manis. Selain rasanya enak, harga mie buatan ibu-ibu ini cukup murah. Hanya dengan Rp8.000, Anda bisa mendapatkan satu pack dengan berat 200 gram. Produksi olahan ini pun diikutkan dalam ajang inovasi teknologi atau yang biasa disebut Innotech Award 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Beralih ke info olahraga, Sobat Jatim, pemerintah Kota Surabaya bersama Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Korbi Jatim, Hudiono, memberikan apresiasi pada atlet Kota Surabaya yang telah menyumbangkan prestasi pada arena Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fordas 2022 di Palembang beberapa waktu yang lalu. Apresiasi itu dilakukan dalam kegiatan jamuan makan malam bersama para atlet Fordas Surabaya dan seluruh ofisial di Gedung Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya Rabu 27 Juli 2022. Pemerintah Kota Surabaya dan Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Korbi, Hudiono, memberikan apresiasi pada atlet Surabaya yang telah menyumbangkan prestasi pada arena Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fordas 2022 di Palembang beberapa waktu yang lalu. Apresiasi Pemkot Surabaya tersebut diungkapkan oleh staf ahli Pemkot Surabaya, Afgani, saat menggelar jamuan makan malam bersama para atlet Fordas Surabaya dan seluruh ofisial yang juga dihadiri pengurus Korbi Surabaya, perwakilan Polrestabes Surabaya, serta Kajari Surabaya di Gedung Sawunggaling Pemerintah Kota Surabaya, Rabu 27 Juli 2022. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh atlet Surabaya yang telah berjuang untuk meraih prestasi di arena Fornas 6 di Palembang, dan hal itu menunjukkan bahwa Surabaya wani atau berani untuk meraih prestasi. Sementara itu, Ketua Umum Kormi Jawa Timur, Hudiono, juga mengungkapkan hal yang sama, di mana Surabaya ternyata mampu meraih prestasi yang gemilang di arena Fornas 6, khususnya olahraga tradisional. Di Surabaya luar biasa, merawat olahraga tradisionalnya luar biasa. Karena memang olahraga tradisional sejak zaman kerajaan kita, kemudian sampai zaman saya itu, olahraga itu jadi favorit. Dan sekarang oleh Surabaya ini masih dikembangkan. Bagus Surabaya. Dari Surabaya, Erwin Yanu melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu Anda agar senantiasa tetap menggunakan masker, dan bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Dan Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Moko Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit.